Sarah. Mas Wahyu. Lagi ngapain kamu ini? Ini lo lagi baca majalah sambil nyemil. Nyemil apa itu? Loh, Apa ini kerupuk? Mewah. Cemilan Iya, mewah. Cemilan. Dari mana ini kerupuk? Kerupuk udang. Kerupuk udang dari? Kerupuk udang. Nah, kalau ngomongin udang itu aku selalu ingat Cirebon. Cirebon. Ah, yang bener kamu Cirebon. ngomong Cirebon jangan sembarangan loh. Loh kok sembarangan logonya aja ada udangnya kan berarti kan dulu memang penghasil udang, Oh Mas. gitu. Jadi kamu kerupuk di kerupuk Cirebon, kerupuk udang Cirebon. Iya. Untuk supaya tahu persis kita bawakan orang yang ngerti persis tentang Cirebon. Oh, Tahu nggak beliau nih? Orang yang paling terkenal se-Cirebon. Ya. Ini Pak Wali Kota, kenalan dulu dong, Pak. Mas Ano, Pak Ano Sutrisno. dari tadi tuh saya ngeliat-ngeliat kayaknya pernah kenal loh Mas Wahyu. Tapi kok Mas Wahyu nggak kenalin dari tadi? Lah iya itu, aku coba tak lihat dari kejauhan kamu ngapain tuh kok kerupuk Cirebon. Dia terobsesi Kerupuk. betul Pak makan kerupuk Cirebon karena udah sering namanya Iya. kerupuk dari daerah-daerah lain udah sering. Iya. Yang belum Iya. pernah Cirebon. Ini apa benar Pak ini kerupuk Cirebon, Pak? sebenarnya ada yang lebih khas lagi, Ah, kerupuk Cirebon itu. Ya, Kerupuk Cirebon lebih khas ada yang lagi. khas lagi gitu ya, yaitu kerupuk melarat namanya. Oh, melarat. iya. Ya, Kerupuk pernah dengar ya? yang nggak digoreng pakai minyak yang ya, tidak Pak? pakai minyak, goreng Nah, pakai pasir. Terus ada sambalnya kan ya, Ada Pak? sambalnya. Lebih itu lagi namanya kerupuk sambal. Kerupuk sambal. sambal. Mas Wahyu udah pernah belum? belum. Itu kerupuk yang ada pasir-pasirnya itu. Pak, ya? Pasir-pasirnya ya. Dimakan Tapi apa, Pak? tapi kerupuknya di kerupuknya nggak ada pasir, yang enggak Nggak ada bersih, pasirnya. bersih. Hanya digorengnya, Gorengnya pakai pasir panas. Ada pasirnya juga nggak apa-apa, Pak. Jadi selain kerupuk, apa lagi yang terkenal Cirebon, Pak? Ya, yang dulu memang Cirebon itu terkenal dengan udang. Ya, karena dulu memang ya budidaya udang di Cirebon itu cukup maju. Iya. Cuma sekarang itu tetap masih istilahnya kota udang, tapi ada diplesetkan. Udangnya adalah usaha dan dagang. Usaha dan Usaha dan dagang. tapi logonya, Ya. Logonya ada memang udang. Masih udang. Tetap masih udang. Jadi maaf, Pak. Ini teh nggak apa-apa ya? Ya, makasih. Makasih, Pak. Terima kasih. Jadi logonya udang. Udang, masih udang sekarang. Ya. Kenapa kok pakai logo udang? Ya, Sejarahnya Cirebon tuh kayak sejarahnya apa? karena dulu kan itu Cirebon itu Cairebon. Ya. Cirebon. Cirebon. Jadi Cairebon itu adalah air yang penuh dengan udang-udang kecil. Cirebon namanya. Cirebon. Nah, gitu. Makanya ya Cirebon itu adalah Cirebon. Cai itu Rebon itu adalah udang kecil. Cai itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Dari air ya, Pak ya. Oh Air. iya. Gitu. Itu sudah berapa tahun umurnya kota Cirebon, Pak? Kota Cirebon sekarang sudah 646. Wah, hampir 7 abad Semua ini. Karena Cirebon itu ya dulu sejarahnya adalah dari petilasan nenek moyang kita. Yaitu sejarahnya itu dari Syekh Sunan Gunung Jati. Saripidatuloh. Gitu. Makanya ya di Cirebon itu sekarang itu ya masih lestari peninggalan-peninggalan sejarah yang terus kita lestarikan, terus kita rawat. Di sana ada keraton-keraton. Iya. Keratonnya Keraton. saya pernah ke sana, tapi ada macam-macam istilah ya, Pak ya? Ada istilah. apa aja Di itu? sana itu ada 3 keraton, 1 keprabon. Keratonnya ada keraton Kesepuhan, keraton Kanoman, keraton Kecirebonan, dan 1 lagi adalah Keprabonan. Keprabonan. Peguron namanya. Peguron Keprabonan. Peguron. Oke. Itu kalau keraton sama posisi sama makam Sunan Gunung Jati Masih satu kompleks bagian, ya, satu Pak? objek. Kalau lokasinya jauh. Jauh ya? Jauh. Dari keraton itu ke makam Sunan Gunung Jati kurang lebih 2 kiloan. 2 kilo. Iya. 2 kilo, ya. Nah, ini menarik nih, beliau ini meniti karirnya dulu dari pegawai negeri sipil. Dari level yang paling rendah, ngetik, jadi kurir, sampai kemudian menjadi kepala bagian humas. Pernah. Pernah dulu Pernah. tuh.
Terus Tahun kemudian- 87. Iya Pak ya, tahun 87. Tahun 87. Jadi birokrat sudah berapa lama udah? Birokrat saya 33 tahun. 33 tahun luar biasa, ya kan? Nah, terus kemudian dilamar lah sama partai-partai politik sampai kemudian menjadi Ya. Hah? Ya. Wali kota. Wali kota. Luar biasa tuh. Luar biasa. Nggak pakai duit, ya dilamar ya kan? Dilamar ya. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah Pak ya. Ya. Tapi waktu itu beliau sempat sudah pensiun, sekarang udah pensiun. Pensiun. Karena nggak boleh benar Ya. itu jadi berpolitik kan nggak Ya, boleh. nggak boleh. Iya Ya, dong. tidak boleh. Nah, ini Pak, yang paling membuat Bapak bertekad, berniat luhur untuk menjadi pimpinan di kota Cirebon itu apa sebenarnya motifnya Pak? Motifnya ingin di latar belakangnya ingin mengabdi untuk masyarakat kota Cirebon, ingin memajukan kota Cirebon, ya. Ya dengan sisa hidup saya ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi masyarakat kota Cirebon, sehingga supaya pengabdian ini adalah bisa leluasa dan bisa optimal, makanya ya salah satunya adalah harus ya meraih dulu kedudukannya adalah sebagai kepala daerah. Ya, itulah yang menjadi latar belakang sehingga pengabdian kami, saya ibadah kepada masyarakat itu bisa ya punya kekuatan gitu ya, punya kekuatan. Dan alhamdulillah ya kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kota Cirebon dan sekarang sudah melaksanakan amanah dan kepercayaan di masyarakat Kota Cirebon sudah 1 tahun lebih 6 bulan, lebih 1 minggu. Jadi per 16 April 2013 saya bersama dengan wakil dilantik dan disumpah oleh Gubernur Jawa Barat. Ini masih 1 periode. Dan rasanya nggak cukup Ya. 1 periode Pak ya. Ya. Masih lama Betul, ngomong gitu betul. Pak ya. 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 Itulah ceritanya tuh. Ya, kemudian juga saya dalam menjalankan amanah dan kepercayaan ini membawa visi yang kami tawarkan kepada masyarakat, yaitu visinya adalah ingin mewujudkan kota Cirebon yang ramah. Kota Cirebon yang ramah. Ramah. Ada singkatannya biasanya itu ramah. Ada singkatan. apa Ramah itu adalah R-nya religius, Bisa. ya, A-nya adalah aman, kemudian M-nya adalah maju, kemudian A yang berikutnya adalah aspiratif, dan H-nya adalah hijau. Hijau. Ramah. Ramah singkatannya. Ramah itu selain tadi singkatan juga adalah sifat dan karakter. Ya, secara harfiahnya ramah itu adalah sifat dan karakter. Ya, mudah-mudahan ya masyarakat Kota Cirebon mampu menampilkan sifat dan karakter yang ramah. Iya. Harus gali lebih dalam lagi bagaimana profil dari potensi di Cirebon. Kota Cirebon. Itu Pak, saya persilakan dulu Baik. menikmati hidangan ala kadarnya Pak. Iya, Terima Pak, kasih, terima silahkan, kasih, Pak. terima kasih. Your love, the only love I need. Masjid Sang Cipta Rasa yang dibangun hanya 1 malam, ya. Is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know.
Cirebon merupakan salah satu kota di pesisir utara Pulau Jawa atau Pantura yang menghubungkan Jakarta dengan Semarang. Kota ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Cirebon memiliki luas 37,35 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 290.000 jiwa. Sebagai kota transit, Cirebon bertumpu pada bidang perdagangan dan jasa yang mencapai 55% dari total perekonomian daerah. Pak Eno, Iya. tadi ketika Bapak minum teh, Iya. saya perhatikan kok agak mikir-mikir sambil menikmati ini apa gitu. Iya. Jadi kira kayak ada teh Cirebon ya? Ini saya ingat ini lebih nikmatnya lagi kalau di sini itu adalah juga minum teh poci. Betul teh poci. itu Sarah. Sarah itu Poci. seneng banget sama teh Itu. poci. Iya, Tahu iya, gitu iya, kalau iya. tau Pak Ano kesini, Iya. Sarah nitip teh poci. Tadi nggak bawa teh ya? Gak Teh poci, Pak, mau, ya? habis nggak ada pesan, harusnya pesan bawa saya itu. Oh, itu teh memang poci. asli teh Apa ya, Cirebon ya? Jadi tehnya beda, kemudian tempatnya juga dari gerabah itu ya. terakota itu ya? Iya, gerabah. Cangkirnya juga itu. Dan gulanya gula batu. Gulanya gula batu. Gitu, gula batu. Itu Apa nikmatnya Pak teh poci itu? Pak? Nikmatnya itu ya memang itu ya beda aja lah. Beda aja dengan teh-teh yang lain. Rasanya itu nikmatnya. Oh, Ya, jadi rasanya. tinggal bagaimana Dan itu khasiatnya, apalagi kalau malam itu nikmat sekali karena juga tidak cepat ngantuk. Oh, tidak cepat kan? Tidak cepat ngantuk gitu. iya. Nah, itu khasiatnya. Selain kopi luwak ini harus ada teh poci teh yang harus poci, kita iya. promosikan Makanya gini-ginian. nanti Ya. kalau ketemu lagi sama Pak Ano, aku mau titip teh poci sama kerupuk melarat. Ini bolak-balik dari tadi ini kerupuk melarat. Iya dong. Kamu pengen kaya apa tutup yang melarat? Loh, itu kan Melarat itu artinya Jadi kerupuk melarat itu karena digorengnya itu tidak pakai minyak. melarat itu artinya miskin. Miskin Melarat karena itu digorengnya ya? dengan pasir panas gitu, pasir panas itu. Jadi kalau bahasa lainnya sangrai. sangrai ya. Disangrai ya, sangrai. disangrai gitu. Justru kalau makan kerupuk melarat itu kaya, Pak. Hmm. Hemat. Hemat. Satu hemat. Kedua juga sehat. Sehat nggak? Oh, kok bisa sehat, Pak? Non kolesterol. Oh, non kolesterol. Tidak berminyak. Iya. Iya, itu yang paling penting. Sekarang di mana-mana produk itu harus low fat, ya kan? Ya. Low kalori, low semua Ya. tuh. Apalagi non Non kolesterol. kolesterol. Iya. Tinggal packagingnya, gimana marketingnya ini, yang penting itu. Kerupuk Iya. melarat. Kerupuk melarat. ya. Ya. Kalau Sarah sih nggak usah lihat packagingnya aja udah seneng, apalagi kalau di packaging. Di packaging, ya. Iya Oh. kan, itu pasti. Iya. Terus selain makanan itu tuh Sarah tuh kan pengen tahu juga soal wisata di Cirebon kan ya, Pak. Cirebon. Itu yang menarik tuh kalau di Cirebon apa aja sih gitu? Ya, baik. Wisata Cirebon itu juga menjadi sebuah ikon ya untuk kota Cirebon itu. Karena Cirebon itu juga memiliki potensi di bidang wisata. Wisatanya ada wisata religi, wisata sejarah. Di sana ada wisata religi itu, di sana ada makam, ada masjid Sang Cipta Rasa yang dibangun hanya 1 malam, ya, dan juga terbuat semuanya dari kayu. Ya, nah, itu. Dan Itu legenda, mitos saja atau memang benar-benar benar-benar satu malam bikin? 1 malam itu, 1 malam, 1 malam. Umurnya berapa tahun? Wah, sekarang sudah hampir 700 tahunan. Wah, 700 satu tahunan. abad ya. Oke. Kemudian juga ada keraton. Ya, keraton dan juga masih hadir sini keraton, ada keraton Kasepuhan, keraton ke Kanoman, keraton ke Cirebonan, ya. Kemudian juga di sana ada Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi itu memiliki juga sejarah nilai pada saat pertemuan ya Syekh Syarif Hidayatullah dengan Putri Ongtin. Ya, putri Cina. Nah, itu pertemuannya di situ di Gua Sunyaragi itu, di Gua Sunyaragi itu ya, di Gua Sunyaragi. Nah, kemudian juga di sana ada makam Sunan Gunung Jati. Iya. Itu hampir dari semua
itu penjuru datang. Ya, Apalagi kalau kalau Wali Songo tuh selalu menjadi sebuah selalu tujuan. iya, selalu Apalagi situ. kalau malam Jumat Kliwon. Kalau Ramai namanya malam Jumat Kliwon itu dari mulai jam 3 sore sudah penuh Waduh, di makam itu Pak? di makam itu yang berdoa. Kemudian juga termasuk di masjid Sang Cipta Rasa juga. Kalau Jumat Kliwon itu jam 4 sudah penuh. Sudah penuh. Nah, kemudian juga kita kalau berbicara wisata di Cirebon, mungkin juga tidak hanya cukup kota Cirebon, tapi juga kita di daerah hinterlandnya. Ya, di sana wisata alamnya ada daerah Kuningan. Nah, daerah Kuningan itu daerah pegunungan, juga adalah sana ada ada air wisata panas. air panas yang terapi air panas. Terapi air panas, Spa itu, spa air spa, panas. oke. Kemudian juga ada ikan yang unik di sana itu, ikan ya, dan itu memang cukup menarik ikan itu. Ikan tujuh, apa, Pak? ikannya itu ada di ikannya seperti ikan kancra, tapi itu jumlahnya segitu-gitu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ikan apa Pak? Ikan sejenis kancra, sejenis modelnya tuh, jenisnya gitu kancra. Itu ya, itu di Kuningan. Dan kalau berbicara juga masalah wisata, ini Cirebon itu adalah kita berbicara masalah wisata Ciayu Majak Kuning. Ya, Cirebon itu Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Oh, Itu singkatan. singkatannya adalah singkatannya itu adalah kalau bicara Ciayu Majak Kuning. Ayo, Majak. Sejarahnya adalah 5 kabupaten kota dulu adalah di bawah koordinator Keresidenan. Zaman dulu zaman Belanda gitu ya. Itu adalah ada Keresidenan. Atau sebelum otonomi daerah itu Keresidenan masih ada. Ya, Keresidenan masih ada. Dan Keresidenan Cirebon itu adalah 5 kabupaten kota. Itu disingkat dengan Ciayu Majak Kuning. Itu. Lalu ada mata air yang apa pertemuan mata air yang terkenal di sana itu apa? Ada. Itu juga pertemuannya adalah di sekitar Kuningan itu. Oh, di Kuningan itu, di Kuningan itu. Di sana juga ada bersejarah juga dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, Linggarjati, perjanjian Linggarjati, kan di sana di Kuningan. Nah, kemudian juga wisata yang lain saya kira ini selain wisata religi, wisata sejarah juga adalah wisata kuliner. Ya. Ini dia. Wisata kuliner. Kau kan doyan makan. Iya. Ini sukanya kalau makan udah enak terus Pak. kuliner itu Oh. rasanya. Ya. Nah, ini. Kalau Apa aja makanan Pak? Cirebon itu nasi jamblang. Nah, nasi jamblang. Ya, kemudian ada nasi lengko, Empal gentong, empal ya Pak. gentong, ada lagi empal asem, kemudian ada lagi tahu gejrot, Tahu gejrot. Iya. ada lagi sate kalong. Sate kalong? kalong itu Sate sate kalong. kelelawar bukan? Ya. Dari kalong Pak. Bukan. Istilah aja. Istilahnya aja. Dagingnya kok? daging sapi. Oh, daging sapi. Ya. Kenapa disebut Hanya sate kalong? keluarnya malam hari. Oh, Gitu, dijualnya malam hari. sate kalong. Terus kalau jajan pasar apa biasanya banyak juga ya? Jajan pasar banyak. Pasar juga ada di sana, ada ya khas itu, ada mochi, kemudian ada koci, ya kemudian juga ya macam-macam lah makanan pasar, makanan jajanan pasar. Ya saya kira itu dan fasilitas untuk akomodasi pun di sana cukup lengkap. Iya. Cirebon Saya itu. dengar hotel-hotel udah banyak. Hotel itu. Mau dibangun di sana Ya. Pak. Hotel sekarang itu ya yang sedang dan yang akan membangun kurang lebih 20 hotel. Wah, 20 20 hotel Wah, gitu ya. Yang berbintang, yang budget, yang macam-macam. Dan ini Cirebon itu ke depan akan menjadi daerah tujuan. Daerah tujuan ke depan itu. Bukan lagi daerah transit. Bukan lagi daerah seperti ini, transit, karena di akan jadi persimpangan daerah letaknya. tujuan. No? Karena fasilitas transportasi ke depan itu akan lebih lengkap. Sekarang kereta api aja sudah double track. Ya. Jakarta, Cirebon cukup dengan 3 jam. 3 jam. Iya. Ya, nyaman. Nyaman, ya. Nah, jadi naik kereta Pak, kalau Ya. kita ke Cirebon tuh naik kereta pagi. Ya. Berangkat jam 6 Jam 6 dari sini, dari Jakarta. bisa balik lagi sore. Sore. Jadi wisata 1 hari cukup ya? Cukup, ya cukup. Ya, Keliling cukup. kota. Kapan Mas Wahyu? Segera dong, Asik. segera. 1 hari cukup ya? Cukup Pagi 1 hari. pulang sore ya? Ya, itu. Tapi itu sekarang yang berjalan. Tapi saya punya pemikiran, punya konsep dan sudah bicara dengan pihak PHRI. Ya, ini Perhotelan ya? Ya, para wisatawan ini kita harus tangkap.
jangan kalau dari Jakarta ke Cirebon bolak-balik 1 hari, jangan. Kita tahan dulu minimal 1 malam. Nginep ya? Bisa bermalam dulu 1 malam. Kalau gitu saya bawa keluarga. Iya dong. Nah, kalau gitu sebelum cerita soal gimana nangkep wisatawan kita teruskan nanti. Oke, Kita ya. coba cicipin. Apa ini kerupuknya? Kerupuk ini, Pak. Aduh, kerupuk. Ya. Dengan infrastruktur yang baik, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, dan juga akan menjadi sebuah daya tarik bagi para investor. Ya. Dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Lagunya apa ini judulnya? When I'm feeling blue. Gitu Wah, ya. Tuh artinya lagi sedih. oh jangan sedih ya sekarang ya. Ada tamu aku, tamu khusus kita harus gembira ya Kan kan? hanya lagunya aja. Oh lagunya doang. Ganti minta, nanti request lagu. Nah, nanti kita siapin lagu Warung Pojok. Gitu dong. Nah, Ya. ini kita tadi ngomong apa tadi? Soal keraton sudah, Iya. ya kan Pak? Iya. Soal hotel-hotel juga mau dibangun di sana. Kuliner udah. Kuliner juga sudah, ya kan? Iya. Jajanan macam-macam sampai jajan pasar. Ya. Nah, yang perlu juga diketahui ini kira-kira bagaimana Pak kesiapan pembangunan infrastruktur di Ya. kota Cirebon itu menghadapi Iya. masa depan. Ya, memang ini infrastruktur itu menjadi perhatian kita bersama lah, termasuk dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk juga adalah pemerintah Kota Cirebon. Karena dengan infrastruktur yang baik, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, dan juga akan menjadi sebuah daya tarik bagi para investor, ya, yang akan menginvestasi kegiatannya di Kota Cirebon. Dan ini akan yang menjadi sebuah daya tarik para investor ke depan di Cirebon itu, pertama dengan akan dibangunnya dan sedang dibangunnya lanjutan jalan tol Cikampek Palimanan. Wow. Ya, jadi nanti ke depan itu Jadi dari Cikampek langsung ke Palimanan. Cirebon, langsung. ya, kan Palimanan Kanci sudah, Iya, Palimanan Kanci sudah. Tinggal sekarang itu adalah sedang dikerjakan Cikampek Palimanan. Jadi nanti transportasi itu tidak hanya kereta api saja, tapi juga dengan hadirnya jalan tol itu Jakarta Cirebon juga tidak jauh beda, mungkin bisa ditempuh dengan 2,5 jam. Kalau sudah hadir jalan tol. Agak lebih lama dikit dari Jakarta Bandung ya. Ya, ini, Bandung. Pak, ya. Demikian juga untuk percepatan transportasi barang dan orang, Cirebon Bandung pun sedang dibangun sekarang itu jalan tol Cileunyi Sumedang Kertajati. Ini Jalan tol. Sumedang, Kota. Nah, menghindari kemacetan Cadas Pangeran, menghindari kemacetan di Sumedang. Nah, gitu ya itu. Nah, kemudian juga selain tadi jalan tol, ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang sedang berjalan membangun bandara internasional Kertajati. Wow. Ya, yang lokasinya adalah di wilayah Cianjur Majakuning. tadi Tepatnya adalah itu di ya. Majalengka Di tepatnya. Majalengka. Ya, Berapa itu. luas Pak area untuk Oh, bandara itu internasional? bandara internasional ribuan hektar, Pak. Ribuan hektar ya. Itu bisa menyaingi Cengkareng lah gitu ya. Jadi Cengkareng gitu. Itu di atas tanah persawahan. Tanah pesawahan, tanah Tegal, tanah sebagian juga tidak produktif dan dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, dibebaskan oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian sekarang itu memang Cirebon itu menjadi perhatian dari para investor. Iya. Termasuk di kota Cirebon
Salah satunya kota Cirebon walaupun kecil ya, Iya, Pak. luas wilayahnya 40 km kilo ya? persegi. Heeh. Itu sekarang itu hotel saja yang sudah ada sudah lebih dari 15 hotel. Waduh. Sekarang yang sedang membangun dan yang akan membangun yang Iya. sudah proses perizinannya adalah kurang lebih 20 hotel. 20 Walaupun hotel, memang ya. ada hotel berbintang, ada hotel budget. Iya, ya, iya, hotel iya, budget. biasa itu di Ada mana-mana. mana-mana Pak. ya, Iya. hotel budget. Dan cuman harga tanahnya di situ katanya sudah mahal amat Pak. Nah, memang ini tanah di Cirebon itu ya hampir sama dengan di Jakarta lah. Untuk kelas 1 sekarang itu harga tanah di jalan kelas 1 Iya. itu per meter sudah 15 juta Waduh. 15 juta. per meter ya. Wah. Udah mendekati Jakarta itu Jakarta. 15 juta per meter. Dan juga ada yang mau beli pun barangnya tidak ada. Waduh. Itu solusinya gimana dong? Solusinya itu ya itu. Jadi ya karena di kemungkinan ke depan itu kalau Cirebon itu sudah cukup padat, ya. kini kan beralih ke kabupaten ya tetangga ya tetangga. Sebagian sekarang pun sudah pinggir ya? ke pinggir ke kabupaten Cirebon. Bahkan saya ke depan punya pemikiran, punya konsep Iya. ingin menambah wilayah Nah. ya, tapi menambah wilayahnya dengan mereklamasi laut. Dengan istilahnya membangun kota baru dengan pola reklamasi. Iya, iya. Ya. Di laut apa namanya itu, Pak? Pantai apa? Di sana kan ada Pantura. Oh, Pantura. Jadi Cirebon itu dari mulai Indramayu, kemudian kota Cirebon, Kabupaten Cirebon kan juga Iya, di dilewati situ, itu ya. lewatin itu. Dan kebetulan juga dangkal. Dan merusak lingkungan, Pak ya? Saya kira memang ini tetap proses harus studi ya nanti ya? studi kelayakan, Amdalnya ya? AMDAL, tetap itu harus dilakukan. Harus izin DPRD juga ya itu ya? Harus juga, maka juga harus mungkin ke persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya, iya, Perikanan. betul. Jadi Tapi itu idenya menarik nih untuk Iya. nambah peluasan lahan di sana. gitu ya, karena ya pingin seperti yang membangun kota Nggak baru. mau kalah kayak Singapura kan luasnya pakai reklamasi. Kemudian juga Cirebon yang menarik itu juga punya pelabuhan laut, punya bandara ya, walaupun memang belum komersial lah karena Di luar bandara internasional. di luar darat bandara itu ya? internasional sekarang udah ada. ada. Walaupun itu memang dikelola oleh Angkatan Udara. Iya, iya. Ya, tapi untuk pesawat-pesawat jenis ya Kecil kecil, ya? kecil itu bisa. Bahkan sekarang itu dimanfaatkan bandara itu adalah untuk sekolah penerbangan. Di sana ada 4 lembaga sekolah penerbangan yang memanfaatkan bandara di kota Cirebon itu untuk latihan. Kita langsung bisa bayangkan ya kira-kira wajah masa depan Cirebon itu kayak apa. Ya. Iya kan, Pak? Saya Itu ingin- sudah ada Pak master plan-nya. Oh, sudah ada. RUTW apa RU Sudah ada. TR ya kan? Sudah ada. Bahkan bukan RUTR kita itu juga harus sesuai dengan mengacu kepada RTWR Jawa Barat. Ya, bahkan juga nasional. Bahkan juga Cirebon itu oleh pemerintah pusat lewat undang-undang yaitu sudah ditetapkan Cirebon itu sebagai pusat kegiatan nasional menuju Cirebon Metropolitan. Cirebon Metropolitan. Cirebon Metropolitan. Cirebon Metropolitan. Menuju Cirebon Iya, Metropolitan. iya, iya. Jadi Jawa Barat itu ada tiga titik ya yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu PKN satunya adalah Bodebek. Pusat kegiatan wilayah satunya adalah Bodebek, yaitu Bogor, Bekasi, nah itu. Gitu. Kemudian titik keduanya, wilayah pembangunan keduanya adalah Bandung Raya. Bandung Raya. Nah, Bandung Raya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah ya Cirebon Metropolitan. Pusat kegiatan nasional yang ketiga Jawa Barat itu adalah Cirebon Metropolitan. Nah ini Pak, Sarah ini temennya calon-calon investor banyak nih, mau diajak ke Cirebon semua. Mereka selalu kan ingin dapat insentif apa di sana itu sehingga bisa tertarik untuk datang. Ya. Apa Pak yang ditawarkan Pak? Jadi kami tawarkan adalah pertama kepastian, Heeh. ya. Kemudian juga pelayanan yang cepat. Ya. Kemudian juga tadi barangkali ya biaya pun ya tepat. Ya. Biayanya nggak ada soko-sokoan. Nggak ada lagi sokok-sokok. soko-sokan. Ada Bersih ya, Pak? ya. Bersih. Bersih, gitu, bersih gitu. Nah, makanya
ini bisa dilihat, bisa dibuktikan. Sekarang itu tadi yang saya sampaikan, ya, para investor yang mau ya menanamkan modalnya di Cirebon itu sekarang itu ngantri. Oh, tagline-nya dong. Berarti The secret tagline-nya, of Pak. Ya. The The secret secret of of Cirebon. 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 Tuh. That's Keren kan? why. Itu bikin penasaran. Nah, sekarang the secret of hidangan ini, cemilan ini sekarang. Kita coba nih. Aduh. Ini nggak tahu ada bau Cirebonnya apa nggak nih, Pak? I just to say I love you. I just to say how much. Sekarang itu kartu akte kelahiran tuh dan saya di sana semua pelayanan kependudukan sudah bebas dari biaya. Serupiah pun tidak boleh. I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Oh my heart, oh my heart. Apalagi yang kita omongin ini, Sarah? Sarah mau tanya soal kalau keraton itu kan umur usianya juga udah Ratusan tahun. Iya. Nah, dan termasuk budaya yang harus dilestarikan. Nah itu apa sih yang akan dilakukan tentang revitalisasi mungkin kayak gitu. Ya. Baik, memang ini keraton itu adalah peninggalan sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Iya. Ya. Termasuk di Cirebon itu ada 3 keraton, kemudian juga ada tempat-tempat tadi sejarah yang lainnya. Dan alhamdulillah ini walaupun dengan keterbatasan kemampuan anggaran, dana, ini keraton Cirebon itu masih bisa bertahan, ya keberadaannya. Walaupun memang kondisinya ya sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi, sudah bagian-bagian tertentu sudah banyak yang rusak gitu ya, karena sudah usianya udah ratusan tahun. Tapi alhamdulillah ini sekarang itu mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun juga pemerintah pusat. Nah, oleh pemerintah rencananya sudah dibuatkan sebuah master plan yang namanya master plan revitalisasi keraton, ya, yang digagas ini oleh Pak Menko Kesra. Kebetulan Pak Menko Kesra itu adalah orang Cirebon. Pak Agung Laksono itu orang Cirebon. Orang Cirebon, ya, orang Cirebon. Dan dalam master plan itu sudah dibuat rencana dan memang rencana termasuk besaran biaya itu sudah diprediksi kurang lebih 350 miliaran. Cukup gak itu, Pak? Ya mudah-mudahan itu kan perhitungan sekarang. Kalau misalkan dilaksanakan 350 miliar sekarang ya cukup. Tapi kalau misalkan bertahap, nilainya nanti berubah lagi. Kita carikan dana dari luar. Ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah bertahap, sudah mulai dilakukan. Dan ini adalah revitalisasi keraton itu juga lintas departemen. Nah, yang utama adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang berikutnya adalah Departemen Pertanian juga ada masuk, Departemen PU, Departemen Kementerian Perumahan juga masuk. Jadi lintas departemen. Plus juga adalah tadi ada sharing dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kota Cirebon. Jadi sudah ada pembagian alokasi lah, alokasi 70% adalah dari pusat, 20% dari provinsi, kota 10%. Iya. Tapi ini semuanya dalam bentuk program, tidak dalam bentuk cash money, ya dalam bentuk program, ya kegiatan. Nah, itu Berupa kegiatan-kegiatan membangun, kemudian juga memperbaiki, itu ya kaitan dengan revitalisasi keraton. Tapi juga tidak hanya revitalisasi dalam bentuk fisik, tapi juga harus dibarengi dengan revitalisasi non fisik, sosial, budaya, perilaku. Ya, jadi masyarakat di situ pun ya harus ada ya perubahan budaya dan perilakunya. Misalkan tadi
supaya bisa nanti keratonnya maju, juga sekitar situ masyarakatnya pun apa nih yang bisa disajikan, yang bisa ditampilkan. Kalau ada tamu itu apa yang bisa yang bisa ditampilkan, disajikan, Nah, cukupkan. Bapak kan wali kota yang dipilih langsung Ya. oleh rakyat di kota Cirebon. Iya. Sehingga konstituen Bapak kan inginlah paling tidak itu yang memilih Bapak itu Ya. dilibatkan penuh dalam Ya. bersama-sama membangun kota. Ya. Gimana caranya, Pak? Saya memang ini dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat, ada kiat-kiat yang saya lakukan. Yang pertama, memang ini namanya program silaturahim, tapi dinamakan programnya saya itu namanya adalah Sapa Warga. Sapa warga. Ya, Sapa Warga. Menyapa warga. Menyapa warga. Sapa warga. Ya, jadi singkat lebih mudah Sapa Warga. Ya, yang tidak boleh itu warga siapa, tidak boleh. Jangan warga siapa atau siapa warganya. Siapa warga aja, Itu tapi bahaya. Sapa Warga. Sapa Jadi ini saya lakukan sejak kampanye. Sebelum pemilihan wali kota, saya lakukan. Caranya adalah Sapa Warga. Jadi saya datang dari RW ke RW. Ya. Kemudian Belusukan, Pak? ya, istilah yang lain belusukan. Tapi saya namakan. Kalau bahasa Cirebonnya apa tuh? Saya samakan Sapa Warga. Saya Sapa Warga. Iya. Gitu. Jadi saya datang ke pasar menyapa warga yang di pasar. Saya masuk ke rumah sakit menyapa warga yang sedang menderita sakit di rumah sakit. Saya masuk ke sekolah-sekolah menyapa warga yang sedang belajar. Nah gitu, itu ya Sapa Warga. Kemudian juga itu dilakukan dan sampai sekarang janji memang saya itu. Kalau masyarakat menanyakan apakah ini Sapa Warga, ya kalau Ano terpilih jadi wali kota, apakah masih dia akan dilakukan? Saya menjawab Masih akan saya lakukan. setelah Bahkan juga- jadi pejabat, Ya. apakah tetap akan menyapa warga? menyapa, bahkan juga lebih sering, tetap ya. lebih sering. Nah, Lebih sering. makanya saya itu sejak saya dilantik tanggal 16 April 2013 hari Selasa, ya tanggal 19 hari Jumat saya udah langsung Sapa Warga. Ya di setiap hari Jumat saya itu ngantor di RW secara berkeliling bergantian. sekarang. Nah namanya Sapa Warga. Ada berapa RW, Pak? Ada 247 RW. 247 RW. Ya. Itu selalu di hari Jumat ya Pak? Setiap hari Jumat. Tapi kan tidak mungkin terkejar dengan 5 tahun. 5 tahun 247 RW nggak cukup. Iya, Nggak cukup ya, nggak cukup. Jadi ya ada Jumat ini bisa 2 RW gitu. Ada yang dekat, yang berdekatan Iya, gitu. jadi satu Jumat itu dari pagi Ya. sampai siang mana, siang sampai malam gitu. Gitu. RW mana gitu ya. Nah itu jadi Iya. paginya medianya itu olahraga bersama dulu masyarakat, senam. Waduh. Jadi mengajak masyarakat supaya sehat. Iya, Yuk kita berolahraga. Ya, karena olahraga itu kalau saya mengajak masyarakat murah dan salah satu cara untuk merawat, memelihara kesehatan kita itu salah satunya ada dengan olahraga. Olahraga. Ya, jadi olahraga itu kebutuhan bukan lagi kewajiban. Iya, Nah, iya. itu ya. Itu kemudian setelah olahraga kita bebersih lingkungan, ya kerja bakti. Kemudian setelah itu ada temu wicara, dialog. Curhat. Curhat, ya curhat. Jadi Iya, curhat. saya menyampaikan apa yang menjadi program dari saya. Kemudian juga Apa yang mereka Masyarakat maunya apa? jadi di situ adalah terjalin informasi yang utuh. Jadi masyarakat pun menerima informasi yang utuh dari saya, ya. Saya pun menerima informasi yang utuh dari masyarakat. dan lebih enak dengerin langsung, Langsung. ya Pak ya. Jadi tidak ada plus min, tidak ada Iya. plus min. Iya. Utuh gitu, utuh. Jadi Bapak nggak birokratis sekali orangnya kayaknya. Informal sekali orangnya. Nah, di samping itu juga kita membawa para kepala dinas, Pak. Kepala dinas itu kita bawa. Bahkan juga termasuk juga langsung ada pelayanan di situ. Oh, dinas kesehatan puskes bawa dokternya, berikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Nah, ini ngomong Dinas kependudukan serta sipil berikan pelayanan itu. Ada yang belum punya kartu penduduk, ada yang belum punya akte kelahiran, berikan pelayanan. urus KTP cepat nggak di situ, Pak? Oh, cepet, Pak. Sekarang itu kartu akte kelahiran tuh dan saya di sana semua pelayanan kependudukan sudah bebas dari biaya. Serupiah pun tidak boleh. Termasuk akte kelahiran. Kalau orang ngasih tips boleh nggak? Hah? Ngasih tips? Ya kalau dengan Sebaiknya jangan ya? dengan ya, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan ya? Kalau mau ngasih tips juga di depan orang lah. Iya. Iya. Nah, Bapak tentu Itu. saja Ya. di antara semua program tadi, Sapa Warga lah, kemudian belusukan-belusukan ya, tadi, ya. dialog dengan masyarakat. Ya. Ini kan caranya. Tapi sebenarnya secara umum, Pak,
Ya. yang menjadi strategi Bapak, Ya. prioritasnya itu apa itu yang kita ingin tahu. Prioritas, ya. Tapi nanti Ya. sampaikan di babak berikutnya setelah Betul. saya mau pipis. Ya. Boleh. Akewa pada kelisa, akewa pada kedengan pelayan, ora taleni sapanan, ing sekabeh kelangganan. Yen tes balik jalan-jalan, minggu Kalau berbicara masalah pelayanan kesehatan, kita berbicara pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. warung pojoko ampiran, etung-etung kekenalan. Kepal dendenge, emi rebuse, sedak gorenge, daginge gede. Pak Eno, tadi kan banyak sekali Bapak cerita tentang bagaimana menyapa masyarakat, Ya. ya kan? Tapi yang juga mereka ingin tahu itu, termasuk juga kamu kan Sarah ya, apa yang menjadi prioritas program Bapak selama memimpin di kota Cirebon itu apa Pak? Nah, Ya. itu Pak. Baik, dari hasil pertemuan-pertemuan silaturahim dan dari hasil sapa warga yang selalu disampaikan kepada saya, keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu yang pertama adalah masalah pendidikan. Pendidikan ya? Ya, pendidikan. Yang kedua masalah kesehatan. Ya. Jadi karena ini adalah menjadi sebuah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sudah barentu ya saya di dalam membuat program dan kebijakannya itu adalah prioritas utamanya adalah di bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan ingin anak-anak itu sekolah sampai dengan SMA. Jadi wajib belajar 12 tahun. Ya, jadi menuju. Nah, Gratis kan? gratis. Gratis. SPP, kemudian SPP gratis. Jadi SD kan sudah lama ya gratis, kemudian SMP, nah tinggal SMA. SMA baik negeri maupun swasta, saya berikan subsidi dan bebaskan SPP. Waduh, termasuk Baik, swasta? Pak? termasuk swasta. Jadi per anak itu jatuhnya 2.300.000. Baik negeri maupun swasta. Ya. Kenapa saya prioritaskan pendidikan? Selain tadi pendidikan itu adalah menjadi persoalan ya bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Dan juga kita ingin menghadirkan generasi-generasi penerus yang berkualitas. Ya, yang memiliki daya saing. Nah, salah satunya hanya dengan lewat pendidikan. Ya, itu. Kemudian juga selain pendidikan, ya tidak hanya cukup generasi penerus itu adalah juga masyarakat Cirebon itu pintar dan cerdas saja, tapi juga harus dibarengi dengan wajah-wajah yang sehat. Sehat. Ya. Ya. Dengan wajah-wajah yang sehat. Orang tuanya, masyarakatnya sehat, anak-anaknya pada sehat. Nah, makanya program unggulan yang kedua adalah kesehatan, pelayanan di bidang kesehatan. Bentuknya seperti apa Pak? Kalau berbicara masalah pelayanan kesehatan, kita berbicara pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. Di RW itu ada pelayanan kesehatan yang namanya Posyandu dan Posbindu. Ini lembaga yang ada di RW. Ya, lembaga. Ya, dekat dengan masyarakat. Posyandu itu minimal melayani 2 jenis. Iya. Yaitu memantau melayani ibu hamil, ya, kemudian juga tadi melayani memantau pertumbuhan balita. Nah, Posyandu ya? itu kader. Nah, itu sangat strategis, Pak. Dan itu pun setiap saya temu di Cirebon itu ada kurang lebih 390 posyandu. Dari 247 RW itu ada 390 posyandu. Karena satu RW itu ada yang 2, ada yang bahkan juga ada yang 3 posyandu. Nah, gitu. Nah, kader ini selama ini adalah sosial, Pak, tanpa pamrih. Begitu saya ketemu Relawan nih berarti? relawan, keluh. Bahkan juga kader itu suka keder, Pak. Nah, kader itu jadi keder. Iya, Bahasa iya, Cirebonnya keder. Keder ya.
Kenapa? Kenapa Karena kedernya? mau bekerja itu ya transportasi tidak ada. Bahkan juga mau memberikan pelayanan, kan ada program PMT Bu. Ada program PMT. Program makanan tambahan pada balita, makanan bergizi. Selama ini kader posyandu itu belum diperhatikan. Ya, kemudian juga ada program PMT pun subsidinya hanya 50.000 per kunjungan per bulan. Nah, sehingga saya ini karena ini menganggap sebuah lembaga yang sangat strategis dalam rangka mendekatkan pelayanan, saya mau berikan operasional kepada kader posyandu. Kemudian juga untuk PMT yang biasa hanya 50.000, sekarang diberi 200.000 per kunjungan per bulan dan 12 bulan. Ya, sehingga anak-anak itu betul-betul diberikan makanan yang bergizi. Iya. Karena pada saat saya ketemu sebelumnya Pak, ngeluh, Pak, saya kadang-kadang suka keder katanya. Kenapa Bu keder? Ya punya uang 50.000, punya balita 100 balita. Besok mau kunjungan, bikin apa ini? Uang 50.000. Ya sudahlah, bikin bubur kacang aja. Kacangnya sekilo, airnya segentong. Gitu ya. Jadi akhirnya anak itu, balita itu dikasihnya air bubur kacang. Yang namanya dikasih air bubur kacang bukan sehat. Ya kembung perutnya, udah kembung jadi itu. Nah, jadi tujuannya tidak tepat, tidak capai gitu ya. Makanya itu ya. Kemudian juga di RW itu ada pos bindu. Ya, pelayanan kepada orang tua lansia. Iya. Ya, itu juga belum dioptimalkan. Saya bantu. Jadi ada posyandu, Ada pos bindu. subsidi ada pos bindu. Pos bindu juga. Tapi hal yang menyangkut seni budaya ini penting juga. Di sana itu banyak seniman. Nah, di sana. Nah, itu di bidang kesehatannya. Termasuk juga tadi pengembangan seni budaya. Di sana ada sanggar-sanggar. Ada sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar juga kita berikan perhatian. Ya dengar Bapak main film juga kan? Jadi main film loh, jangan salah. Apa filmnya apa Pak? Jadi apa? Ya kemarin itu kebetulan ada program dari sebuah produsen yang Iya. dan nama judulnya adalah Caleg by Accident. Oh, caleg by accident. Caleg Dengan by peran utamanya salah satunya adalah yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu Jupe. Oh, PNS. Oke. Berarti bakat seninya ada ini. Iya. Untuk itu syarat jangan nanggung dong. Mencurahkan keseniannya kan? Iya, Bapak. Nyanyi. Waduh. Ini ditantang sama Sarah. Sarah, Dia nyanyi. Nanti setelah saya Mbak Sarah nyanyi ya. Jadi sebelum nyanyi Pak, saya mau pamit dulu nih. Terima kasih atas kehadirannya Terima kasih di sama-sama. acara Untukmu. Iya. Terima kasih. Indonesiaku ini. Terima kasih. Dapat bermanfaat Pak Sama-sama. Wali Kota untuk kemajuan Kota Cirebon. Amin. Saya Wahyu Muryadi. Amin. Saya Sarah Risma. Saya Bapak terima kasih. Ano Sutrisno. Anos Desno mengucapkan Terima kasih ya atas atas perhatian perhatiannya seluruh juga atas kepercayaannya pemirsa. pemirsa semuanya. Terima kasih. Iya. Kita akhiri Bapak silakan Silakan Pak. menyanyi sambil berjoget. Warung Terima kasih. pojok. Ini Masakan akeh wong pada kedengan pelayan ora lali kesopanan ning sakabeh pelalangan yen tes balik jalan-jalan mingguan mumpung bae tes kajian kawulan warung pojok go ampiran hitung-hitung kekenalan tempat dendenge mie rebuse segar gorenge daginge gede-gede aduh kopi ye tobat bukete aduh manis persis kaya pelayan pura-pura makan lirik ning tubuh padahal hati terlari
pergaulan, warung pojok do ampiran, hitung kekenalan. Tobat dendenge, mie rebuse, segar gorenge, dagingan gede-gede. Aduh kopi ye, tobat bukete, aduh manise, persis kaya pelayane. Pura-pura mata lirik ning dhuwur, padahal hati tertarik lan ngawur. Minum kopi mencak nyembur, kesebab nyasar ning cumur. Terima kasih.